Semasa hidupnya, Umayyah bin Khalaf adalah orang yang tidak henti-hentinya menyakiti Nabi SAW dan juga kaum muslimin, baik secara tangannya ataupun lisannya. Jadi tangan dan lisannya Umayyah bin Khalaf tidak pernah sepi dari mencaci maki Nabi SAW dan menyakiti beliau serta kaum muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala di kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan olehnya untuk bisa duduk dalam satu majelis untuk kembali melanjutkan dan mengambil faedah dari pelajaran As-Sirah An-Nabawiyah, perjalanan hidup Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kaum muslimin, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala yang dengan membahas pelajaran As-Sirah An-Nabawiyah kita bisa mengetahui bagaimana perjuangan berat yang dihadapi oleh kaum muslimin di awal-awal Islam. Demikian pula kita mendapatkan pelajaran yang berarti dari orang-orang yang mereka menentang Islam, orang-orang yang tidak mau
menerima dakwah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan yang terakhir di pertemuan yang ke-120 masih membahas perang Badar Kubra bagian yang ke-25, kita telah melihat, mendengar bagaimana kisah tewasnya sang pemimpin Quraisy atau pemimpin musyrikin Quraisy saat itu di perang Badar, yaitu Amr bin Hisham atau yang dikenal dengan Abu Jahal. Padahal ketika itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, posisi Abu Jahal di perang Badar itu dilindungi oleh pasukan-pasukannya. Ya, bahkan disebutkan Abu Jahal berada di 10 lapis lingkaran daripada tentaranya. Jadi Abu Jahal ada di tengah-tengah lingkaran, kemudian lingkaran yang berisi pasukan musyrikin itu berlapis 10. Sudah sangat luar biasa. Namun karena takdir Allah Subhanahu wa taala telah mendahuluinya, maka berlapis apapun seseorang, ketika ajal telah datang, maka la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Tidak bisa kemudian diundur sesaat ataupun dipercepat. Jika memang sudah takdirnya, tidak bisa diundur. Atau kalau belum takdirnya, tidak bisa dipercepat. Maka sekalipun berada di lingkaran yang sangat banyak dan kuat, atau bahkan berada di suatu tempat yang tidak terlihat, maka pasti akan ditemui oleh kematian. Oleh karena itu Abu Jahal tumbang akibat dari serangan dua pemuda yang umurnya masih belasan tahun, yaitu putranya Afra, keduanya bernama Mu'ad dan Mu'awwid. Ketika bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai paman, mana yang namanya Abu Jahal?" Lalu kemudian ditunjuk bahwa itulah Abu Jahal. Maka keduanya pun menyerang, melewati barisan pasukannya Abu Jahal, sampailah kepada Abu Jahal dan menumbangkan sang pemimpin musyrikin Quraisy di perang Badar. Maka tumbanglah Abu Jahal. Kakinya terluka, tubuhnya terluka kena pedangnya kedua anak ini. Lalu kemudian di akhir-akhir kritisnya dia, datanglah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala yang kemudian menghabisi Abu Jahal. Didatangkan kepalanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kupingnya satu tidak ada. Lalu Nabi mengatakan, kuping dibalas dengan kuping, ditambah lagi dengan dipotongnya kepala. Kemudian beliau mengatakan, hada fir'aunu hadhil ummah. Ini orang adalah Fir'aunnya umat ini. Abu Jahal dijuluki oleh Nabi SAW dengan Fir'aunnya umat ini. Ya, tewas di perang Badar. Dan tewasnya Abu Jahal juga bentuk dari kehinaan bagi mereka atau bagi dia. Dia seorang pemimpin, orang yang mulia, akan tetapi terbunuh oleh dua anak kecil, bahkan ditumbangkan oleh dua anak kecil, bahkan dibunuh oleh
bekas dari Abu Jahal, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, yang dulu pernah dia suruh-suruh untuk menjaga kambingnya pemimpin Quraisy. Tapi kemudian dialah menjadi orang yang mengakhiri hidupnya Abu Jahal di perang Badar. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, kesempatan kali ini di pertemuan yang ke-121 masih membahas tentang perang Badar Kubra, bagian yang ke-26. Kita akan menceritakan bagaimana tewasnya pemimpin Quraisy yang berikutnya setelah Abu Jahal, yaitu Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf. Jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, semasa hidupnya Umayyah bin Khalaf adalah orang yang tidak henti-hentinya menyakiti Nabi SAW dan juga kaum muslimin, baik secara tangannya ataupun lisannya. Jadi tangan dan lisannya Umayyah bin Khalaf tidak pernah sepi dari mencaci maki Nabi SAW dan menyakiti beliau serta kaum muslimin. Umayyah bin Khalaf adalah orang yang memprovokasi Uqbah bin Abi Mu'ayth untuk meludahi Nabi SAW. Umayyah bin Khalaf adalah orang yang pernah mengumpulkan tulang-tulang binatang, lalu kemudian dilemparkan kepada Nabi SAW seraya mengatakan, apakah manusia nantinya juga akan dibangkitkan setelah mereka menjadi tulang-tulang seperti ini? Artinya dia mengingkari hari kebangkitan. Manusia sudah menjadi tulang, mungkinkah akan dibangkitkan sama Allah? Seraya dia membawa tulang-tulang dari binatang, kemudian dilemparkan kepada Nabi SAW, seraya mengatakan, apakah dengan seperti tulang-tulang ini manusia nanti akan dibangkitkan? Apakah manusia akan dibangkitkan di hari akhir sedangkan mereka sudah menjadi tulang-tulang seperti ini? Ini adalah tindakan Umayyah bin Khalaf yang menunjukkan dia tidak beriman kepada hari akhir. Padahal jamaah yang dirahmati oleh Allah, manusia dengan cara apapun mereka mati, mereka wafat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudah untuk menghidupkan kembali manusia yang telah mati tersebut. Dan kita tidak boleh ragu akan hal itu. Apakah meninggal di atas tempat tidurnya, ataukah meninggalnya terbakar, ataukah tenggelam, seluruhnya akan dibangkitkan oleh Allah tabaraka wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala mampu membangkitkan manusia atau mengadakan manusia sebelum adanya mereka, tentu lebih mudah bagi Allah untuk mengembalikan mereka yang sebelumnya sudah ada. Kan kita ini sebelumnya nggak ada, Pak. Sebelumnya kita ini nggak ada, tapi diadakan oleh Allah, diciptakan oleh Allah. Tentu Allah lebih mudah mengembalikan kita hidup lagi nanti di akhirat setelah kita sudah ada. Wong nggak ada saja bisa diadakan, bagaimana sebelumnya sudah ada? Tentu lebih mudah bagi Allah tabaraka wa taala. Umayyah sampai sedemikian rupa menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Umayyah bin Khalaf adalah orang yang
semasa hidupnya yang menyiksa Bilal bin Rabah radhiyallahu taala an. Karena Bilal ini menjadi budaknya. Ketika Bilal menerima Islam, Umayyah bin Khalaf terus menyiksa Bilal agar keluar dari agamanya Muhammad. Bilal bin Rabah didatangkan dalam keadaan tidak berpakaian, di padang pasir yang begitu panas, di terik yang begitu luar biasa panasnya, ditaruh di padang pasir dalam keadaan dadanya berada di atas, terlentang, kemudian dadanya ditimpuk dengan batu yang besar agar keluar dari Islam. Tapi Bilal bin Rabah hanya mengucapkan ahad, ahad, ahad. Maksudnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menolak ajakan dan tekanan daripada Umayyah bin Khalaf. Bilal terkadang diikat lehernya, kemudian talinya diberikan kepada anak-anak, sehingga Bilal dijadikan seperti mainan. Terkadang diseret talinya, terkadang ditunggangi tubuhnya, terkadang mungkin ditendang, ya seperti hewan yang dia diikat lehernya kemudian dibuat mainan. Ini sudah penghinaan yang luar biasa Umayyah bin Khalaf atas Bilal bin Rabah radhiyallahu taala. Tapi Bilal bin Rabah tetap mengucapkan ahad, ahad, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang berhak untuk dia sembah. Dia tidak akan keluar dari agamanya Muhammad sekalipun disiksa seperti apapun. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebelum keberangkatan pasukan Badar, Nabi SAW ketika itu sudah sempat memberitahukan kepada para sahabat bahwa disinilah nanti tempat tewasnya si fulan, disinilah tempat tewasnya fulan, di sini ada tempat tewasnya fulan. Salah satu yang disebutkan selain Abu Jahal adalah Umayyah bin Khalaf. Abu Jahal akan tewas di sini. Di sini tempat tewasnya Umayyah bin Khalaf. Di sini tempat tewasnya Uqbah bin Abi Mu'aid. Sini tempat tewasnya Syaibah dan sebagainya. Rasulullah sebutkan itu semua. Sehingga ketika perang Badar selesai, seluruh orang yang disebutkan namanya oleh Rasulullah tewas di perang Badar. Tidak ada yang hidup, tidak ada yang pulang kembali ke Mekah. Yang disebutkan namanya langsung oleh Rasulullah tewas. Dan ketika itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi, kalau sudah kematian, maka mau dicegah bagaimanapun tetap akan mendatanginya. Umayyah bin Khalaf ketika pasukan musyrikin Quraisy akan berangkat dan seluruh orang termasuk pemimpin-pemimpin musyrikin Quraisy harus ikut di perang Badar ini, karena pemimpinnya adalah Abu Jahal. Abu Jahal menginstruksikan seluruhnya harus berangkat ke Badar. Tidak boleh ada yang tertinggal kecuali dia mengganti dengan orang lain, membayar. Umayyah bin Khalaf sempat tidak mau ikut. Umayyah bin Khalaf sempat tidak mau ikut. Kenapa? Karena ketika itu dia teringat dengan ucapan temannya, pemimpin Ansor, yaitu Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala an. Ya, Sa'ad bin Mu'adz salah satu pemimpin Ansor yang mana wafatnya beliau di perang Khandaq atau perang Ahzab. Nabi SAW mengatakan ihtazza arsyur rahman limauti Sa'd bin Mu'adz. Arasnya Allah itu bergetar karena wafatnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala.
Beliau orang yang mulia sebelum dan sesudah masuk Islam. Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam umur 31, wafat umur 37 tahun. Sedikit dan sebentar bersama Islam, tapi kemuliaannya luar biasa sampai Arsyur Rahman ihtazza, bergetar karena meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz adalah teman akrabnya Umayyah bin Khalaf. Ketika sebelum masuk Islam, teman akrab. Setelah masuk Islam, masih menjadi teman, walaupun mungkin tidak akrab karena memang harus ada jarak. Tapi setiap kali Umayyah ke Madinah atau Sa'ad bin Mu'adz ke Mekah, mereka pasti akan saling mengunjungi satu dengan yang lain. Maka suatu hari Sa'ad bin Mu'adz datang ke Mekah dan tentu berkunjung kepada Umayyah bin Khalaf. Dan Sa'ad meminta kepada Umayyah supaya menjamin dirinya atas keamanan dirinya untuk tawaf di Ka'bah. Jadi Sa'ad ingin tawaf di Ka'bah, tapi minta jaminan Umayyah bin Khalaf. Maka Umayyah bin Khalaf memberikan jaminan. Silahkan kamu tawaf, saya jamin tidak ada yang mengganggu. Karena yang menjamin adalah pemimpin Quraisy, Umayyah bin Khalaf. Maka tawafnya Sa'ad bin Mu'adz tidak ada yang berani mengganggu. Namun ketika itu diketahui oleh Abu Jahal. Lalu Abu Jahal mendatangi Umayyah bin Khalaf, yang inti perkataannya adalah, enak sekali kamu menjamin dia untuk tawaf di negeri kita, sedangkan dia melindungi orang-orang yang kabur dari negeri kita. Maka kemudian terjadilah diskusi antara tiga orang ini, Sa'ad bin Mu'adz, Umayyah bin Khalaf, dan juga Abu Jahal. Kemudian Abu Jahal mengatakan, kalau kamu berani macam-macam di sini, maka kamu tidak akan aman. Lalu kemudian Sa'ad bin Mu'adz, karena dia juga adalah pemimpin Ansar, membalas perkataannya Abu Jahal dengan mengatakan, kalau kamu mengancam aku seperti ini, maka aku pun bisa mengancammu tatkala kamu nanti melakukan perjalanan dari Mekah ke Syam untuk berdagang. Kalau kamu mengancam saya akan ancam kamu. Kamu berani sama saya akan berani kepadamu. Dan itu perdagangan dari Mekah ke Syam adalah perdagangan yang vital ketika itu. Sehingga kalau kamu berani mencegah saya tawaf di masjid ini atau di Ka'bah ini, saya akan cegah kalian ketika akan melewati Syam. Ketika kalian akan pergi ke Syam, kami akan cegah kalian. Dan itu adalah perkara yang vital. Kalau dicegah, ekonomi Mekah ketika itu bisa goncang. Tapi ketika itu Umayyah condong kepada Abu Jahal. Wahai Sa'ad, jangan kau tinggikan suaramu kepada Abul Hakam, karena dia adalah pemimpin Quraisy. Lalu kemudian Sa'ad bin Mu'adz juga mengatakan kepada Umayyah bin Khalaf, wahai Umayyah, perlu kamu ingat bahwasannya kami mendengar Nabi SAW berkata kepada kami bahwa kamu suatu saat nanti akan terbunuh oleh beliau atau pasukan kaum muslimin. Jadi suatu saat nanti kamu akan terbunuh oleh kami. Lalu kemudian Umayyah berkata, di mana Muhammad mengatakan aku akan terbunuh oleh mereka? Apakah di Mekah? Apakah di tempat yang lain? Lalu Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, saya tidak tahu. Yang jelas Rasulullah mengatakan kepada kami bahwa kamu nanti akan tewas di tangan kami. Maka kemudian hal itu membuat pusing Umayyah bin Khalaf. Maka pergilah dia meninggalkan dua orang itu, pergi ke rumah sambil mengatakan, Muhammad benar, Muhammad tidak berdusta, Muhammad benar, pasti mereka akan membunuhku. Terus sampai ke rumah. Sampai ke rumah. Maka ketika perang Badar terjadi, kurang lebih 3 bulan berikutnya, diajaklah oleh Abu Jahal. Umayyah nggak mau. Udah, saya tak di rumah saja.
tidak ingin pergi ke Badar karena takut nanti disitulah dia akan tewas. Tapi kemudian sama Abu Jahal ya diolok-olok dengan membawa sebuah minyak wangi atau kayu yang dibakar yang menimbulkan wangi yang luar biasa, dan itu biasa dipakai oleh perempuan ketika nikah. Dihadapkanlah kepada Umayyah bin Khalaf. Nih, kamu pakai minyak wangi ini kalau kamu perempuan. Ya, istilah kita mungkin banci ora gelem perang. Nek kowe ora gelem perang, banci. Nganggo iki. Bahkan suruh pakai ya celak dan sebagainya biar lebih cantik kan gitu. Diece seperti itu, panaslah Umayyah bin Khalaf. Maka Umayyah bin Khalaf kemudian ikut berangkat ya ke medan Badar, sehingga ya Umayyah bin Khalaf tidak berangkat, tapi berangkat karena diolok-olok oleh Abu Jahal dan juga teman-teman yang lainnya. Kemudian jamaah dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, terkait dengan tewasnya Umayyah bin Khalaf ada beberapa riwayat. Di antaranya adalah riwayat dari Imam Bukhari. Kemudian juga ada tambahan dari Al-Imam Ibnu Ishaq rahimahullah ya. Sehingga ini bisa saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Singkat cerita, jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, ketika Abu Jahal telah tewas, demikian pula pemimpin-pemimpin musyrikin Quraisy ketika itu juga tewas. Pasukan musyrikin sudah kabur tunggang langgang, lari terbirit-birit dan sebagainya. Maka tinggallah Umayyah bin Khalaf ditemani oleh putranya, namanya adalah Ali ya. Oleh karena itu Umayyah terkadang dipanggil dengan Abu Ali. Anaknya namanya Ali. Jadi ketika pasukan musyrikin sudah kocar-kacir di belakang, ada yang lari, maka Umayyah bin Khalaf yang ketika itu tidak bisa lari karena tubuhnya yang gemuk. Jadi kata Abdurrahman bin Auf, kana rajulan sakila. Umayyah bin Khalaf ini adalah orang yang tubuhnya gemuk, ya besar, sehingga untuk lari mungkin kewalahan, sehingga dia tertinggal oleh pasukan yang lain. Ada pasukan yang sempat ingin melindungi Umayyah bin Khalaf, akan tetapi karena dia juga takut, akhirnya kemudian pergi begitu saja, meninggalkan Umayyah bin Khalaf. Akhirnya ditemani oleh anaknya yang bernama Ali. Lalu kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian kaum muslimin ketika itu mengumpulkan harta ghanimah. Harta ghanimah adalah harta yang ditinggalkan oleh musuh dalam peperangan. Apakah itu pedang, apakah itu uang, apakah itu hewan tunggangan dan lain sebagainya. Termasuk ghanimah adalah tameng perang, ya, mungkin helm yang buat perang dan sebagainya, itu dikumpulkan. Maka lewatlah Abdurrahman bin Auf di hadapannya Umayyah bin Khalaf dan putranya. Maka dipanggillah Abdurrahman bin Auf dengan panggilan masa jahiliyah. Wahai Abdu Amr, ya, wahai Abdu Amr. Lalu kemudian Abdurrahman bin Auf tidak menengok, tidak menjawab jawaban dari atau panggilan dari Umayyah bin Khalaf. Dipanggil lagi, wahai Abdu Amr. Lalu kemudian tidak digubris. Lalu kemudian di akhir panggilan Umayyah dia memanggil ya Abdul Ilah. Abdul Ilah itu sama dengan Abdullah, wahai hambanya Allah. Lalu menengok, ya, Abdurrahman bin Auf menengok. Lalu kemudian mengatakan, iya, ada apa wahai Umayyah?
Ya, jadi Umayyah dengan Abdurrahman bin Auf dulu di Mekah dia juga teman akrabnya. Ya, Umayyah bin Khalaf juga teman akrabnya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf sebelum masuk Islam namanya Abdu Amr. Ya, Abdu Amr. Lalu kemudian ketika masuk Islam diganti namanya dengan Abdurrahman. Ya, diganti dengan Abdurrahman. Maka ketika dipanggil wahai Abdu Amr, enggak mau nengok Abdurrahman bin Auf. Karena itu adalah nama yang tidak bagus. Ya. Abdul digandeng dengan Amr, sehingga artinya adalah hambanya si Amr ini. Nah, ini enggak boleh. Ya. Kalau Abdul harus digandengkan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala seperti Abdurrahman, Abdullah, Abdul Qahar, Abdul Aziz, ya, Abdul Jabbar dan sebagainya. Tapi kalau Abdul digandengkan dengan nama yang lain, ini tidak boleh, terlarang. Maka dipanggil dengan panggilan itu tidak mau. Tapi kemudian ketika dipanggil Abdul Ilah, karena sama dengan Abdullah, maka menengoklah Abdurrahman bin Auf. Lalu kemudian sama yang dirahmati oleh Allah, iya, ada apa wahai Umayyah? Lalu kemudian Umayyah mengatakan, kamu sedang ngapain? Saya sedang mengumpulkan ghanimah. Lalu kemudian Umayyah mengatakan, maukah aku berikan yang lebih baik daripada apa yang engkau kumpulkan? Abdurrahman bin Auf mengatakan, boleh, apa itu? Kemudian Umayyah mengatakan, ya, tawan saya dengan anakku, ya, tawan saya dengan anak saya, nanti kamu akan minta apa, pasti diberikan tebusannya oleh kaumku. Maka kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan, wah ini bagus nih, ide yang baik. Karena sebelumnya jamaah yang dirahmati oleh Allah, Abdurrahman bin Auf dengan Umayyah bin Khalaf, setelah Abdurrahman masuk Islam ini ada perjanjian. Ya, ada perjanjian. Kalau Abdurrahman ke Mekah, maka akan dijamin oleh Umayyah. Tapi kalau Umayyah ke Madinah atau lewat Madinah akan dijamin oleh Abdurrahman bin Auf. Ini ada perjanjian. Sehingga dalam peperangan tersebut perjanjian itu tetap dilakukan. Abdurrahman bin Auf tidak langsung menghajar ya Umayyah begitu saja karena ada perjanjian. Maka perjanjian itu dilaksanakan. Maka ditawanlah ya Umayyah dengan Ali, putranya Umayyah ini, oleh Abdurrahman bin Auf. Lalu akan dibawa kepada Nabi SAW. Dan nanti Nabi yang akan memutuskan apakah tawanan ini akan dibunuh, atau tawanan ini akan dijual, atau tawanan ini akan ditebus dan sebagainya. Itu nanti Nabi SAW yang akan memutuskan. Maka dipeganglah kedua tangan orang ini, yaitu Umayyah dan putranya Ali. Maka ketika itu terlihatlah oleh Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah jelas tahu Umayyah bin Khalaf, karena selain jadi tuannya, Umayyah bin Khalaf juga yang menyiksanya, maka pasti tahu ini wajahnya Umayyah bin Khalaf. Ya. Maka kemudian ketika Abdurrahman bin Auf membawa Umayyah bin Khalaf dan juga Ali, ya, putranya Umayyah ini kepada Nabi SAW, ternyata dilihat oleh Bilal bin Rabah. Lalu kemudian Bilal bin Rabah radhiyallahu taalaan ingin membalas perbuatan Umayyah yang dahulu pernah dia terima dari Umayyah bin Khalaf. Tapi ketika itu dicegah ya, oleh Abdurrahman bin Auf. Wahai Bilal, ini tawanan saya. Ini adalah tawanan saya. Kamu tidak boleh mengganggunya. Lalu kemudian Bilal mengatakan, wahai Abdurrahman, dia dahulu yang pernah menyiksa saya. Dia kesini ingin menghajar dan menghabisi kita, dan dia adalah Ra'sul Kufri, pemimpinnya kekafiran. Maka sepantasnya dia dibunuh. Abdurrahman tetap ngeyel, tidak, ini adalah tawanan saya. Kalau sudah ada tawanan jangan dibunuh, kecuali nanti Nabi SAW yang memutuskannya. Kata Bilal, ini belum sampai kepada Nabi ya. Ini masih berada di medan perang. Andaikan dibunuh nggak ada masalah. Terjadi pertengkaran ya, adu argumen antara Abdurrahman bin Auf, sahabat yang mulia, dengan Bilal bin Rabah, sahabat yang mulia juga. Tapi Bilal bin Rabah tidak mau kalah.
Bilal kemudian berteriak dengan teriak yang kencang seraya mengatakan, "Ya Ansor, wahai orang-orang Ansor." Jadi ketika itu lewatlah beberapa orang Ansor, "Wahai orang-orang Ansor, apakah kalian pernah mendengar kisah orang yang dahulu pernah disiksa dengan dijemur di padang pasir, ditimpa dadanya dengan batu yang besar, yaitu kamu. Tahukah siapa yang menyiksanya? Siapa yang menyiksanya? Ya Umayyah, yaitu Umayyah itu yang dipegang sama Abdurrahman bin Auf. Ya. Itu Umayyah, dia yang dahulu menyiksa saya. Akhirnya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, larilah Abdurrahman bin Auf membawa dua orang ini, Umayyah dan putranya. Kemudian kata Abdurrahman bin Auf, "Falamma khasyitu ayyul hikuna," tatkala aku khawatir mereka, Bilal bin Rabah dan beberapa sahabat Ansor, dapat mengikuti kami, khalaftu lahum ibnah, kami lepaskan anaknya Umayyah. Iya. Jadi anaknya Umayyah dilepas, nggak usah ikut saja, udah biar itu dihabisi sama Bilal dan teman-temannya. Li ashghilahum faqatalu, agar mereka sibuk dengan anaknya Umayyah, akhirnya mereka pun membunuh si Ali tersebut, anaknya Umayyah. Summa abau, tapi ternyata setelah menghabisi Ali, mereka tidak berhenti, mereka terus mengejar kami. Hatta yattabi'una, sampai mereka bisa mengikuti kami. Jadi karpe Abdurrahman bin Auf itu dilepaskan anaknya, udah anaknya saja yang biar dibunuh. Kemudian nggak usah mengejar Umayyah, tapi ternyata masih dikejar sama Bilal bin Rabah dan beberapa sahabat Ansar. Wa kana rajulan sakila, dan tadi Umayyah bin Khalaf ini orang yang gemuk. Mau diajak lari bagaimanapun, kalau gemuk nggak bisa ngapa-ngapain. Ngos-ngosan, nggak bisa lari kenceng. Bilal bin Rabah mah oke-oke saja lari. Abdurrahman bin Auf oke-oke saja lari. Nah, ini Umayyah nggak bisa lari. Maka kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala mereka mendekati kami, kata Abdurrahman bin Auf, aku perintahkan Umayyah bin Khalaf untuk berbaring. Ubruk, berbaringlah, tidurlah, berbaring. Fabaraka, maka Umayyah berbaring. Fa'alqaitu alaihi nafsi li'amna'ahu, lalu kemudian aku pun berbaring di atasnya Umayyah. Jadi Umayyah ini berbaring, kemudian Abdurrahman bin Auf juga ikut berbaring, tapi di atasnya Umayyah bin Khalaf. Tujuannya apa? Mencegah agar Umayyah ini tidak dibunuh, biar jadi tawanan saja, kata Abdurrahman. Tapi jamaah yang dirahmati oleh Allah, fatakhallaluhu bisayf. Bilal bin Rabah dan beberapa orang-orang Ansar, mereka menyelipkan pedang-pedang mereka di bawah tubuhnya Abdurrahman bin Auf. Ini Umayyah, Abdurrahman bin Auf ada di atasnya, Bilal tinggal nyogok-nyogoki gitu aja. Pedang, tapi bukan apa, pedang, sogok gitu biar. Namanya Umayyah gemuk dan Abdurrahman bin Auf mungkin kecil, kan timpang, Pak. Masih ada kelihatan itu tubuh dan kakinya siapa? Umayyah. Maka Bilal bin Rabah dan juga beberapa sahabat Ansar menyelipkan pedang-pedang mereka di bawah tubuhnya Abdurrahman bin Auf, dan mau tidak mau Umayyah pun tewas. Tewas, terbunuh dengan tusukan-tusukan tersebut. Bahkan kata Abdurrahman bin Auf, jadi fatakhallaluhu bisayf, mereka terus menyelipkan pedang-pedang mereka ke bawah perutku, min tahti, dari bawahku, hatta qataluh, sampai mereka membunuh Umayyah bin Khalaf. Wa asaba ahaduhum rijli bisayfi, dan beberapa pedang mereka ada yang mengenai kakiku. Karena namanya di medan perang seperti itu. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya Umayyah bin Khalaf pun tewas. Dan di akhir cerita, akhir hadis riwayat diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, Abdurrahman bin Auf lalu kemudian berkata kepada Bilal bin Rabah, "Yarhamullahu Bilal." Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Bilal. "Dhahabat adra'i wa faja'ani bi asiri."
dia telah menjadikan, atau semoga Allah merahmati Bilal, yang mana ghanimah yang saya kumpulkan telah hilang, dan dia juga mengagetkanku atas tawananku ini, yaitu tewas sehingga tidak jadi tawanan. Sehingga Abdurrahman bin Auf, apa yang dia kumpulkan hilang, seperti pedang dan sebagainya, dan dia juga tidak mendapatkan tawanan karena tawanannya telah tewas dibunuh Bilal dan juga beberapa orang Ansar. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Taala, inilah di antara gembong-gembong pasukan musyrikin di perang Badar yang tewas, dan di antara mereka adalah Abu Jahal, kemudian juga Umayyah bin Khalaf, dan beberapa yang lain yang juga tewas di perang Badar, dan itu sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kata para ulama, ketika terjadi perang Badar, disitulah terdapat bukti dan mukjizat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan beliau itu benar. Seluruh orang yang dikatakan Rasulullah tewas di perang Badar, tidak ada yang selamat. Semuanya tewas. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Insyaallah di kesempatan yang selanjutnya kita akan kembali membahas yang lainnya biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.